Coba deh amati gambarnya baik-baik. Menurutmu, siapa nih yang gak ikut bantu-bantu bikin rumah anjing? Cowok yang di sebelah kanan, dia memegang batu bata, padahal rumah anjingnya berbahan kayu. Sarah, seorang gitaris band rock terkenal. Bandnya dijadwalkan akan manggung weekend ini. Di hari H, teman-temannya sudah lama menunggunya, tapi Sarah malah datang super telat. Oh, akhirnya datang juga. Nah, setelah diamati lagi, ternyata dia bukan Sarah, tapi Alia kembarannya. Karena iri, Alia mengunci Sarah di kamarnya. Lalu dia memakai baju dan gitarnya agar bisa berpura-pura. Saat teman-temannya melihat cewek itu, mereka langsung tahu kalau dia bukan Sarah. Gimana bisa? Coba lihat kukunya deh, panjang banget. Tentu nggak akan bisa buat main gitar. Bapak ini pergi ke pasar untuk menjual semangka. Setelah setengah dagangan dan setengah semangkanya terjual, semangkanya tinggal satu. Memangnya dia bawa berapa semangka saat pergi ke pasar? Totalnya ada 3 semangka. Sari bergegas masuk rumah dengan hati cemas. Tadi saya langsung pulang begitu tahu kabar ini. Jelasnya kepada polisi. Saya ada di kota lain, di rumah orang tua saya sejak seminggu yang lalu. Harusnya sih saya baru bisa pulang 10 hari lagi. Suami saya kenapa, Pak? Kepala Pak Broto dipukul seseorang. Saat ini beliau sudah ditangani dokter dan akan segera sembuh. Saya juga sudah menginterogasi sejumlah tersangka. Sekretaris Pak Broto bilang, beliau meminta saya menemui partner bisnisnya di pagi hari. Ada sejumlah dokumen yang perlu ditandatangani. Koki di rumahnya menjelaskan, saya seharian ada di dapur. Pak Broto meminta saya menyiapkan makanan untuk seluruh anggota keluarga. Si asisten rumah tangga bilang, saya nggak tahu apa-apa, Pak. Saya sibuk beres-beres rumah sampai siang. Dan karena kecapean, saya langsung tidur. Polisi langsung tahu tersangkanya. Yang mana? Sang Koki, istri Pak Broto sedang di luar kota, jadi dia nggak perlu masak banyak sampai seharian. Novia lagi ikut lomba lari maraton. Sebelum garis finish, dia nyoba nyali pelari yang ada di posisi kedua. Mengetahui akan segera menang, hatinya jadi senang bukan kepalang. Tapi sesaat kemudian, dia malah jadi bad mood. Loh, kenapa? Novia menempati posisi kedua. Dia lebih cepat dari pelari kedua, bukan pelari pertama. Amati gambarnya baik-baik ya. Coba tebak, hantunya yang mana? Cewek yang di sebelah kanan. Dia nggak punya kaki dan tubuhnya melayang-layang di udara. Adinda ngefans berat sama anjing. Saat lagi jalan santuy di taman, dia melihat anjing corgi nan cantik. Anjing itu terlihat jinak, makanya Adinda berani mengelusnya. Saat pemiliknya datang, dia pun segera menanyakan umur anjing itu. Kalau 2 tahun lagi sih umur Luna akan 2 kali dari 5 tahun lalu. Adinda mengangguk paham, lalu melanjutkan jalan-jalan santuinya. Apa kamu tahu umur anjing itu? Luna berumur 12 tahun. Lisa bekerja sebagai asisten dosen di sebuah universitas. Suatu hari, dia harus mengawasi mahasiswa yang sedang ujian. Lisa tahu kalau salah satu dari mereka bakal nyontek. Beneran dong, saat ujiannya dimulai, ada mahasiswa yang nyontek. Siapa? Cowok yang duduk di belakang. Tuh, lihat lengannya, penuh dengan contekan. Yogi terkunci di ruangan bawah tanah. Dia masih nggak ingat dengan kejadian yang menimpanya. Memangnya siapa sih yang tega mengurungnya di situ? Di dekat tempat tidurnya ada catatan yang tertulis 2 + 2 sama dengan ikan, 3 + 3 sama dengan 8, 7 + 7 sama dengan segitiga. Jelasin maksudnya agar kamu bisa lolos. Apa kamu bisa bantuin Yogi keluar dari situ?
Balik dulu posisi angka kedua di masing-masing persamaan. Lalu satukan angka pertama dan kedua. Nanti kamu akan dapat bentuk ikan, angka 8, dan segitiga. Dua petugas keamanan berdiri menghadap ke arah berlawanan. Petugas pertama mengawasi area di sebelah barat, dan petugas kedua area timur. Salah satu dari mereka tiba-tiba nyeletuk, "Kenapa kamu senyum-senyum? Kok dia bisa tahu kalau temannya lagi senyum-senyum?" Kedua cowok itu memang menghadap ke arah berlawanan. Dan mereka bukan saling membelakangi, tapi saling berhadapan. Bima jatuh saat sedang menuruni tangga. Setelah kembali sadar, dia cuma mengalami luka ringan. Tapi dia nggak bisa mengingat kejadian sebelum dia pingsan. Tiba-tiba, dua cewek muda memasuki rumahnya. Keduanya kelihatan mirip. Setelah tahu kalau Bima nggak bisa mengingat, mereka mulai ngaku-ngaku jadi istrinya. Cewek mana nih yang jadi istri Bima yang asli? Risa, tatonya ada di lengan kanan sama seperti yang ada di foto pernikahan mereka. Lesmana sedang berlayar dengan kapal pribadinya saat badai dahsyat menerjang. Lalu kapalnya mulai karam di tengah laut. Setelah berenang berjam-jam, akhirnya dia sampai di pulau tak berpenghuni. Sejumlah pria sudah menghadangnya di bibir pantai. Mereka bilang dia akan dikurung di salah satu gua. Lesmana akhirnya mengiyakan, tapi dengan satu permintaan. Setelah mengetahui permintaannya, mereka malah membebaskan Lesmana. Kenapa? Dia bilang, "Saya cuma mau dikurung oleh orang terpandai dari kalian." Oh iya, satu poin lagi buat kamu deh kalau kamu bisa tahu kesalahan dari deskripsi tadi. Mana ada pulau tak berpenghuni tapi ditinggali sejumlah pria. Salah satu dosen Krishna punya cara unik saat memberi nilai ke mahasiswanya. Pas hari Rabunya, semua mahasiswa harus ikut ujian. Sambil menyerahkan lembar soal bergambar ke masing-masing mahasiswa, si dosen bilang, "Berapa orang yang ada di gambar ini? Kalau bisa jawab, kalian nggak perlu ikut ujian saya." Apa kamu bisa membantu Krishna menjawab soal itu? Totalnya ada 6 orang, 5 pengunjung plus 1 orang yang mengintip di lukisan sebelah kanan. Saat jalan-jalan di taman, Emmy melihat 2 ABG sedang duduk di bangku. Rupanya mereka sedang memperdebatkan siapa yang harus membayar sewa skuter listrik. Masing-masing cuma saling tunjuk, tapi Emmy langsung tahu siapa yang harus mengeluarkan uang itu. Apa kamu juga tahu? Dari jejak kakinya, udah jelas lah kalau cewek ini yang sudah naik skuter listrik. Denny sedang mengikuti lomba. Kalau jawaban terakhirnya benar, dia berhak membawa pulang hadiahnya. Tapi dia harus bisa menentukan arloji yang asli dan yang cuma mainan. Arloji di sebelah kiri cuma mainan, jarum panjangnya terlalu panjang. Jelas nggak akan bisa muter lah. Pasangan keluarga Ardiansyah berencana mau merayakan ulang tahun pernikahan mereka dengan menggelar pesta mewah dan mengundang ratusan tamu. Tapi Bu Ardiansyah malah merisaukan semua barang mahal yang ada di villa mereka. Mereka akhirnya menyewa detektif untuk mengawasi para tamu. Dan bener aja, saat pestanya digelar, si detektif berhasil melihat pencurinya. Amati baik-baik semua orang ini agar kamu bisa tahu pelakunya. Ah, itu dia, cowok yang di sebelah kiri. Dia lagi ngincer gelang yang dipakai cewek ini. Amati gambarnya baik-baik deh. Angka berapa yang hilang? 4. Semua angka ini merepresentasikan jumlah titik potong pada masing-masing gambar.
100 buku tertata rapi di atas rak, dan untuk menghitung 10 buku, kamu perlu waktu 10 detik. Tapi kalau bukunya ada 70, berapa lama kamu akan selesai menghitungnya? Puluh detik. Kamu cuma perlu tahu waktu yang kamu habiskan untuk menghitung 30 buku, karena sisanya sudah pasti 70. Saat memasuki kantornya, Donna melihat bingkisan coklat sudah ada di atas meja kerjanya. Di situ juga ada catatan yang tertulis 7 Oktober, 3 Mei, 1 Agustus, 3 Januari. Kira-kira siapa ya yang udah ngirim coklat itu? Pengagum rahasia Donna bernama Ryan. Isi catatan itu bukan sembarang tanggal, tapi angka dan hurufnya bisa membentuk kata Ryan. Mario diundang ke rapat bisnis penting. Karena keburu telat, dia mulai ngebut di jalanan dan akhirnya mengalami kecelakaan. Meski dia dan satu pengemudi lain tetap baik-baik aja, mobil mereka rusak parah. Kemudian Mario menghubungi polisi. Setelah polisi tiba di TKP, Mario menjelaskan kronologinya. Saya tadi memang agak ngebut, Pak, tapi nggak melebihi batas kecepatan kok. Lalu tiba-tiba ada mobil melintas di depan saya dari arah berlawanan. Padahal saya belum sempat ngerem. Sambil nyinyir, pengendara lain membalas. Anda yang salah dong, tadi saya nyetirnya cuma pelan-pelan kok sambil ngobrolin rencana weekend ini dengan istri saya. Tahu-tahu mobil Anda muncul. Setelah mendengarkan keterangan mereka, polisi langsung tahu biang keroknya. Apa kamu juga tahu? Pengemudi ini, dia cuma sendirian di dalam mobil, berarti dia ngobrol dengan istrinya lewat telepon. Detektif Miko sedang membuntuti perampok bank, tapi setelah berbelok di tikungan, dia kehilangan jejak. Setelah meneliti sekeliling, dia melihat taman kecil yang ada danaunya. Di tepi danau itu, ada sejumlah patung marmer. Si detektif melintas di dekatnya dan perhatiannya tertuju ke satu detail penting. Kemudian, dia berhasil menemukan penjahat itu. Apa kamu juga tahu? Salah satu patung itu melihat ke arloji, berarti dia perampoknya. Juki kabur dari penjara menuju area pedesaan. Di jalan sempit plus gelap, dia melihat mobil polisi melaju ke arahnya. Dia langsung berlari mendekati mobil itu, melompat keluar jalan, dan bergegas memasuki hutan. Kok dia malah lari menuju mobil polisi dulu? Juki masih melewati jembatan saat dia melihat mobil itu. Makanya, dia harus mendekatinya dulu agar bisa turun dari jembatan.